Selamat malam Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Kita kembali bersama-sama akan mengikuti ibadah doa pada malam hari ini. Saya percaya dimanapun Bapak Ibu mengikuti ibadah doa malam hari ini, Tuhan hadir. Dan biarlah setiap kita boleh memfokuskan kepada Tuhan ketika kita menaikkan pujian, ketika kita menaikkan syafaat kita. Saya ajak kita bersama-sama untuk menaikkan sebuah pujian yang mengingatkan kepada kita saat kita berkumpul, Roh Tuhan bekerja. Saat kami berkumpul, Roh-Mu bekerja. Ajar kami memuliakan nama-Mu. Kala hati kami mulai menyembah, berkat-Mu atas kami Tuhan, berkat-Mu atas kami. Kasih Tuhan, kasih Tuhan tak berkesudahan, tak habis-habisnya rahmat-Nya. Kita katakan bersama-sama, baru tiap pagi, baru tiap hari, besar setiamu Tuhan, besar setiamu. Saat kami berkumpul, Roh-Mu bekerja. Ajar kami memuliakan nama-Mu. Kala hati kami mulai menyembah, berkat-Mu atas kami Tuhan, berkat-Mu atas kami. Kasih Tuhan tidak pernah berkesudahan, kasih Tuhan tak berkesudahan, tak habis-habisnya rahmat-Nya, selalu baru tiap pagi, baru tiap hari, besar setiamu Tuhan, besar setiamu. Kasih Tuhan tak berkesudahan, kasih Tuhan tak berkesudahan, tak habis-habisnya rahmat-Nya, selalu baru tiap pagi, baru tiap hari, besar setiamu Tuhan, besar setiamu, besar setiamu Tuhan, besar setia. Sekali lagi katakan, besar setiamu Tuhan, besar setiamu Tuhan, besar setiamu.
kami bersyukur. Berkat-berkat Tuhan selalu baru. Setiap pagi, setiap hari dalam hidup kami. Tuhan, kami bersyukur untuk kebaikan Tuhan. Yang boleh mengizinkan kami boleh bersama-sama mengikuti kebaktian atau ibadah doa pada malam hari ini. Engkau yang tahu kondisi kami masing-masing ya Tuhan. Sebuah kerinduan ketika kami mengikuti sebuah ibadah doa. Sungguh kami boleh bertemu dengan Tuhan. Ketika kami menaikkan syafaat kami, Engkau memberikan kepada kami mata iman untuk melihat bahwa Tuhan memberikan yang terbaik. Terima kasih ya Tuhan. Engkau memberkati kebaktian doa pada malam hari ini. Sehingga sungguh ya Tuhan, setiap pujian yang kami naikkan, setiap syafaat yang kami panjatkan, semuanya itu kiranya boleh berkenan dan mempermuliakan nama Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, saya ajak pada malam hari ini kita akan menaikkan doa ucapan syukur. Mengapa saya ingin kita berdoa mengucap syukur? Karena kita tahu Tuhan itu baik. Saya ajak kita bersama-sama bersyukur untuk bangsa dan negara kita. Banyak hal yang patut dan layak kita naikkan ucapan syukur untuk bangsa dan negara kita. Kita bersyukur juga untuk Kota Malang. Tempat di mana kita dibesarkan mungkin. Atau tempat di mana sekarang kita bisa melakukan banyak hal di Kota Malang ini. Kita perlu dan patut mengucap syukur. Kita juga bersyukur untuk gereja kita. Kalam Kudus di Kota Malang. Kita juga bersyukur untuk keluarga kita. Untuk kasih setia Tuhan bagi keluarga kita, kita juga perlu bersyukur untuk diri kita secara pribadi. Untuk kasih setia Tuhan dalam kehidupan kita. Mari bersama-sama saya mengajak setiap kita mengucap syukur. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk kebaikan Tuhan, kasih setia Tuhan bagi bangsa dan negara kami yang kami cintai. Yang Kau izinkan kami ada di tengah-tengah bangsa ini. Kami bersyukur untuk pemerintah mulai dari pusat sampai dengan di daerah. Kami bersyukur ya Tuhan. Karena di dalamnya melalui bangsa ini Tuhan. Kami juga boleh bersama-sama boleh menikmati akan begitu banyak hal yang Tuhan izinkan kami ada di sini. Yang melaluinya kami boleh merasakan berkat-berkat itu. Kami juga mengucap syukur untuk Kota Malang. Mungkin tempat di mana kami bekerja, tempat di mana kami mencari nafkah. Kami bersyukur baik untuk pemimpin yang ada baik di kabupaten ataupun di Kota Malang, kami bersyukur. Karena di dalam segala keberadaannya sampai dengan hari ini Tuhan tetap boleh memimpin Kota Malang. Terima kasih ya Tuhan. Kami juga bersyukur untuk Gereja Kristen Kalam Kudus Malang. Terima kasih ya Tuhan. Engkau menghadirkan gereja ini. Tempat kami boleh bertumbuh di dalam iman kami untuk mengasihi Tuhan. Bertumbuh untuk semakin mengenal Tuhan. Kami sungguh bersyukur. Bersyukur untuk keluarga kami. Kami berterima kasih ya Tuhan untuk penyertaan pimpinan pertolongan Tuhan bagi keluarga kami. Untuk rezeki yang Tuhan berikan di tengah-tengah keluarga kami. Terima kasih ya Tuhan. Dan kami juga mau bersyukur untuk diri kami. Untuk kesehatan yang Tuhan berikan, kekuatan yang Tuhan berikan. Sungguh kami mengucap syukur di dalam kesemuanya itu. Kami melihat tangan kasih Tuhan yang selalu menyertai, memimpin, menolong, dan menopang.
Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Amin. Sebuah pujian yang mengingatkan seperti rusa yang rindu air. Harusnya itu juga seperti kita yang haus, yang rindu untuk bertemu dengan Tuhan. Seperti rusa rindu sungaimu, jiwaku rindu Engkau. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu. Engkau kekuatan dan perisaiku, kepadamu rohku berserah. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembah. Bersama-sama katakan Yesus, Yesus, Yesus. Kau berarti bagiku. Yesus, Yesus, kau segalanya bagiku. Seperti rusa yang rindu sungaimu. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu. Engkau kekuatan dan perisaiku, kepadamu rohku berserah. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu. Yesus, Yesus, kau berarti bagiku. Yesus, Yesus, kau segalanya bagiku. Yesus, Yesus, kau berarti bagiku. Yesus, Yesus, kau berarti bagiku. Yesus, Yesus, kau segalanya bagiku. Kau segalanya bagiku. Kau segalanya bagiku. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kembali saya ajak kita bersama-sama untuk menaikkan syafaat. Secara khusus kita berdoa untuk kota Malang dan sekitarnya
yang beberapa hari yang lalu mengalami gempa bumi, ada kerusakan yang cukup parah, bahkan ada beberapa korban jiwa. Mari kita berdoa kiranya Tuhan memberikan pertolongan, kekuatan, penghiburan bagi keluarga-keluarga yang sedang mengalami situasi yang sulit ini. Kita juga berdoa pemerintah untuk mengambil langkah-langkah yang tepat sehingga dapat memberikan pertolongan yang tepat pada waktunya. Mari kita bersama-sama berdoa. Tuhan, kami mengingat secara khusus untuk Kota Malang. Beberapa hari yang lalu terjadi gempa bumi yang mengakibatkan kerusakan, demikian juga menimbulkan korban jiwa. Tuhan, kiranya Engkau memberikan penghiburan khususnya bagi keluarga yang kehilangan orang yang mereka kasihi. Berikan penghiburan, kekuatan. Demikian juga kerusakan-kerusakan yang ditimbulkan. Ada rumah sakit, ada sekolah, ada rumah tinggal yang mengalami kerusakan. Yang membutuhkan pembangunan, renovasi, membutuhkan perbaikan-perbaikan. Tuhan menolong. Pemerintah baik di Malang ataupun pemerintah di provinsi ataupun pusat boleh memberikan perhatian yang tepat sehingga pertolongan dapat dilakukan tepat pada waktunya. Tuhan, kami juga berdoa bagi gereja Kristen Kalam Kudus sendiri, kiranya juga boleh mengambil bagian untuk memberikan pertolongan. Tuhan yang memberikan beban, memberikan langkah-langkah yang harus kami ambil sehingga sungguh kami dapat juga memberikan menolong sehingga memberikan keringanan, penghiburan dan kekuatan bagi saudara-saudara kami. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Berikutnya saya ajak kita bersama-sama berdoa untuk di daerah NTT 1-2 minggu yang lalu juga mengalami banjir bandang dan longsor cukup banyak. Lebih dari 100 korban. Demikian juga kerusakan-kerusakan yang ditimbulkannya. Mari kita bersama-sama bersehati, berdoa. Tuhan memberikan penghiburan, kekuatan. Tuhan juga boleh memberikan pertolongan. Sehingga situasi kesulitan yang terjadi ini juga dapat segera teratasi. Pemerintah yang dari pusat juga yang sudah turun tangan karena banyak daerah yang terisolir harus menerima bantuan-bantuan. Biarlah semuanya itu dapat dilakukan dengan baik. Mari kita bersama-sama membuka suara kita berdoa. Tuhan, kami juga mengingat untuk daerah Nusa Tenggara Timur. Beberapa waktu lalu mengalami banjir bandang, longsor yang mengakibatkan kerusakan yang cukup parah, bahkan menimbulkan korban jiwa cukup banyak. Tuhan, Engkau yang mengetahui situasi ini, berikanlah penghiburan, kekuatan, khususnya bagi keluarga-keluarga yang kehilangan orang-orang yang mereka kasihi. Demikian juga Tuhan tempat-tempat pengungsian atau ruangan-ruangan yang terisolasi. Kiranya Tuhan menolong khususnya bagi pemerintah, baik daerah, pusat untuk memberikan bantuan dan pertolongan yang cepat, tepat. Sehingga dapat meringankan situasi yang cukup sulit bagi korban di sana. Bersyukur kalau secara sinode kami Gereja Kalam Kudus juga mengambil bagian untuk memberikan pertolongan. Tuhan, biarlah Engkau memberikan empati itu kepada setiap kami untuk mengambil bagian, memberikan sesuatu dengan berbagi untuk meringankan duka yang dialami oleh saudara-saudara kami di NTT. Tuhan, kami menyerahkannya ke dalam tangan kasih setiamu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sebelum kita akan bersama-sama membaca firman Tuhan, merenungkannya, saya ingin kita menyiapkan hati dengan menaikkan sebuah pujian. Hatiku percaya.
Saat ku tak melihat jalanmu, saat ku tak mengerti rencanamu, namun tetap ku pegang janjimu. Pengharapanku hanya padamu. Hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya. Kita pujikan lagu ini dengan iman kita. Karena begitu banyak kejadian yang kita tidak bisa melihatnya. Bahkan mungkin kita tidak tahu akan rencana Tuhan. Ku pegang janjimu, pengharapanku hanya padamu. Hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya. Hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya, selalu ku percaya, selalu ku percaya, selalu ku percaya. Tuhan, kami mau membaca firman. Kami ingin merenungkannya. Namun kami sadar kami terbatas. Berbicaralah Tuhan, berikanlah kami pengertian, sehingga kami dapat menghidupi firman Tuhan itu di dalam seluruh aspek kehidupan kami. Tolonglah kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saya mengajak untuk membaca dari Yohanes pasal 20 ayat 24 sampai 29. Yohanes 20 ayat 24 sampai 29 karena masih dalam minggu-minggu Paskah ini ya, gitu ya. Setelah Paskah maksud saya. Jadi mari kita kembali melihat satu bagian bercerita tentang Thomas. Yohanes 20, 24 sampai 29 demikianlah firman Tuhan. Tetapi Thomas, seorang dari ke-12 murid itu yang disebut Didimus, tidak ada bersama-sama mereka ketika Yesus datang ke situ. Maka kata murid-murid yang lain itu kepadanya, kami telah melihat Tuhan. Tetapi Thomas berkata kepada mereka, sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu, dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, sekali-kali aku tidak akan percaya. 8 hari kemudian murid-murid Yesus berada kembali di dalam rumah itu dan Thomas bersama-sama dengan mereka.
Sementara pintu-pintu terkunci, Yesus datang. Dan ia berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, damai sejahtera bagi kamu. Kemudian ia berkata kepada Thomas, taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku. Ulurkanlah tanganmu dan cucukkan ke dalam lambungku. Dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah. Thomas menjawab dia, ya Tuhanku dan Allahku. Kata Yesus kepadanya, karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saya ingin mengajak melihat dari perspektif sudut pandang yang lain. Seringkali kita berpikir ketika membaca bagian ini, Thomas ini seorang yang peragu. Thomas ini butuh bukti yang membuat kita berpikir mungkin kurang pantas Thomas ini. Seorang yang sudah sekian tahun bersama-sama dengan Yesus kok. Gitu ya, orang yang ya kurang layak. Seringkali kita menganggap bahwa Thomas ini seorang peragu, butuh bukti untuk imannya. Malam hari ini secara singkat, mari kita melihat siapa Thomas itu dari beberapa catatan sebelumnya. Enggak banyak. 2 ayat saja, yaitu di Yohanes pasal yang ke-11, ayat yang ke-16. Itu peristiwa ketika Tuhan Yesus akan membangkitkan Lazarus. Di ayat 15 mengatakan demikian. Yohanes 11, tetapi syukurlah aku tidak hadir pada waktu itu. Tuhan Yesus mengatakan demikian. Sebab demikianlah lebih baik bagimu supaya kamu dapat belajar percaya. Marilah kita pergi sekarang kepadanya. Ayat 16 ini yang ngomong Thomas. Lalu Thomas yang disebut Didimus berkata kepada teman-temannya, yaitu murid-murid yang lain, marilah kita pergi juga untuk mati bersama-sama dengan dia. Marilah kita pergi untuk mati bersama-sama dengan dia. Kalau kita baca bagian ini, Bapak Ibu menafsirkannya gimana? Thomas ini orang yang gimana? Tuhan Yesus memberi jawaban, terus ngajak pergi. Thomas ini ngajak teman-temannya murid yang lain, ayo melok ayo. Awak dhewe melok. Mati bareng ora apa-apa. Menurut saya dia orang yang berani dan cukup nekat. Thomas seorang yang cukup berani dan cukup nekat. Nekatnya itu karena dia melihat bahwa gurunya ini seorang yang luar biasa. Apalagi nanti di cerita pasal 11 Tuhan Yesus membangkitkan Lazarus. Waduh, saya percaya ketika Thomas menyaksikan itu dia semakin yakin. 1 ayat lagi. Yohanes 14 ayat yang ke-5. Ketika Tuhan Yesus mengatakan tentang di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Tuhan Yesus mengatakan, kemana aku pergi, kamu tahu jalan ke situ. Kata Thomas kepadanya, Tuhan kami tidak tahu. Kemana engkau pergi? Jadi bagaimana kami tahu jalan ke situ? Thomas ini seorang yang realistis juga. Di bagian ini Tuhan mengatakan, kemana aku pergi kamu tahu jalan ke situ. Tapi Thomas ini tanya, loh aku luar aru Tuhan. Tuhan mau kemana? Jadi bagaimana kami tahu jalan ke situ? Gara-gara pertanyaan itu Tuhan Yesus mengatakan kalimat yang luar biasa. Yaitu di ayat 6. Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Thomas bukan orang yang malu-malu. Kalau tidak tahu dia bertanya. Dia juga seorang yang berani atau kurang lebih kalau kurang tepat kalau kata berani ya nekat. Ayo berangkat bareng, mati bareng. Dan ketika muncul pasal yang ke-20. Teman-teman nih konco-konco yang ngomong Tuhan bangkit.
sesuatu yang realistis ketika dia berkata, sebelum aku mencucukkan jariku, sebelum aku menaruh tanganku di bekas lubang baik di tangan maupun juga di lambung, aku sekali-kali gak akan percaya. Dan yang menarik, Tuhan datang. Tuhan datang kepada Thomas dan Tuhan menyapa Thomas. Taruhlah jarimu. Tuhan mengerti siapa Thomas. Tuhan mengerti keraguan di dalam konteks pengharapan yang hilang karena dia melihat mati di kayu salib. Orang yang dia percaya, orang yang luar biasa itu mati di kayu salib. Tuhan tahu imannya yang tergoncang. Akal pikiran yang realistis tadi itu perlu diteguhkan, perlu kembali dibangkitkan. Dan itulah yang terjadi. Tuhan menyapa dan itu membuat Thomas berespon. Ya Tuhanku dan Allahku. Pribadi, ya Tuhanku dan Allahku. Pribadi sifatnya. Kalau kemarin yang cerita itu teman-temanku, murid yang lain. Tuhan bangkit. Waktu disapa oleh Tuhan Yesus. Secara pribadi Thomas mengakuinya, Tuhanku dan Allahku. Dan sebagai kesimpulan Tuhan Yesus menutup, karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat, namun percaya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, engkau dan saya tidak melihat langsung. Tapi Tuhan mengatakan berbahagialah engkau dan saya. Meskipun tidak melihat, namun percaya. Itulah iman. Itulah mata iman yang dianugerahkan, yang diberikan secara cuma-cuma kasih karunia. Sehingga engkau dan saya tidak melihat langsung, tapi percaya. Dan kita patut mengucap syukur. Karena di dalam dialah, ketika engkau dan saya percaya, disitulah ada kekuatan, disitu akan ada bimbingan, tuntunan, pimpinan, pertolongan. Yang akan membawa kita untuk semakin hidup memuliakan nama Tuhan. Hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saya ajak kita bersama-sama kembali menaikkan syafaat kita. Secara khusus kita berdoa untuk situasi pandemi COVID-19 yang sampai hari ini wabah itu masih ada. Kita juga bersyukur ada vaksin yang sudah mulai digalakkan oleh pemerintah. Mari kita bersama-sama berdoa biarlah pandemi ini dapat diatasi. Pemerintah mengambil keputusan-keputusan, kebijakan-kebijakan yang tepat, apalagi berkaitan dengan libur yang harus dikontrol, gitu ya.
bulan depan ketika ada lebaran, pemerintah mengeluarkan peraturan-peraturan, biarlah rakyat ataupun siapapun kita boleh mematuhi akan hal ini. Protokol kesehatan tetap dijaga dengan baik. Mari kita membuka suara, biarlah Tuhan menolong situasi pandemi ini boleh teratasi dengan baik, vaksin boleh digalakkan semakin banyak yang divaksin, sehingga segalanya dapat berjalan dengan lancar. Mari kita bersama-sama berdoa. Tuhan, kami menyerahkan untuk bangsa dan negara kami. 1 tahun lebih situasi COVID-19 melanda, pandemi ini sampai dengan hari ini masih memberikan penularan yang cukup banyak. Kami bersyukur kalau vaksin sudah mulai disuntikkan, banyak warga yang sudah menerima. Kami percaya Tuhan, keputusan-keputusan Engkau yang akan menolong pemerintah, memberikan hikmat sehingga keputusan-keputusan yang diambil boleh tepat sasaran, efektif untuk mengatasi pandemi ini. Kami berdoa untuk masyarakat juga dapat disiplin menerapkan protokol, memakai masker, cuci tangan, menjaga jarak. Demikian juga ya Tuhan, pemerintah di dalam menghimbau untuk masyarakat tidak mudik. Biarlah semuanya juga dapat ditaati sehingga penularan dapat semakin ditekan. Terima kasih ya Tuhan. Demikian juga untuk vaksin yang masih akan dilakukan ke depannya. Biarlah semuanya dapat dipersiapkan dengan baik sehingga banyak warga, banyak masyarakat yang akan menerima vaksin ini. Sehingga herd immunity boleh ada di tengah-tengah masyarakat Indonesia untuk mengatasi pandemi ini. Kami menyerahkannya ke dalam tangan kasih pertolongan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Kita bersama-sama berdoa untuk pergumulan jemaat. Mungkin ada yang mengalami sakit, penyakit, jemaat, mungkin ada yang tertular COVID. Kita doakan kiranya Tuhan memberikan damai sejahtera, kekuatan, Tuhan juga boleh menyembuhkan. Mungkin ada yang mengalami kedukaan, ditinggal orang yang dikasihi, Tuhan memberikan penghiburan dan kekuatan. Kalau Bapak Ibu mengingat ada jemaat, boleh menyebutkan nama mereka. Kita memohon kiranya Tuhan memberikan pertolongannya. Mari kita bersama-sama berdoa. Tuhan, kami menyerahkannya dalam tangan kasih setia Tuhan. Terpujilah Engkau Tuhan, itu jemaat-Mu. Pergumulan jemaat, karena sakit penyakit, karena pekerjaan, karena hubungan, suami istri, keluarga, studi. Tuhan, kiranya Engkau menolong. Biar pergumulan ini dapat diatasi dengan baik. Terima kasih ya Tuhan. Menyerahkannya dalam tangan kasih setia Tuhan. Terpujilah nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kita akan mengakhiri ibadah doa pada malam hari ini dengan sebuah pujian yang mengingatkan kita bahwa kasih yang sempurna itu bukan karena kebaikan kita, kekuatan kita, tapi karena Dia, karena Tuhan. Dan ketika Dia memberikan jawaban itu juga bukan karena kebaikan kita, jawaban akan doa kita, pergumulan kita, tapi semata-mata karena kebaikan dan kesetiaan Dia. Bapa yang kekal, kasih yang sempurna telah ku terima darimu, bukan karena kebaikanku, hanya oleh kasih karunia.
memanggilmu Bapa, Kau beri yang ku pinta. Saat ku mencari, ku mendapatkan. Ku ketuk pintumu dan Kau bukakan. Sebab Kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Takkan Kau biarkan aku melangkah hanya sendirian. Kau selalu ada bagiku. Sebab Kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Kau beri yang ku pinta. Saat ku mencari, ku mendapatkan. Ku ketuk pintumu dan Kau bukakan. Sebab Kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Takkan Kau biarkan aku melangkah hanya sendirian. Kau selalu ada bagiku. Sebab Kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Kau selalu ada bagiku. Selalu ada bagiku. Sebab Kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Kau selalu ada bagiku. Sebab Kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Tetapi aku berdoa kepadamu ya Tuhan, pada waktu Engkau berkenan ya Allah. Demi kasih setiamu yang besar, jawablah aku dengan pertolonganmu yang setia. Bapa Surgawi, terima kasih ya Tuhan. Kami semua boleh bersama-sama masuk dan merasakan hadirat Tuhan di dalam kebaktian doa malam hari ini. Melalui pujian, melalui firman Tuhan yang sekali lagi meneguhkan kami, dan melalui seluruh pokok doa syafaat yang telah kami nyatakan, yang telah kami katakan, kiranya Allah Bapa yang akan menolong kami untuk sungguh-sungguh melihat akan rancangan yang indah bagi setiap kami. Terima kasih Bapa di surga, kami percaya Kau akan terus meneguhkan kami semua, boleh menunggu dan menanti jawaban setiap doa dan permohonan kami. Supaya kami terus mengandalkan Tuhan, karena diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan dan yang menaruh harapannya pada Tuhan. Mari jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, saya undang kita bangkit berdiri, kita akan terima berkat dari Tuhan. Kiranya kasih sayang Allah Bapa yang melampaui segala akal, anugerah keselamatan dari Tuhan kita Yesus Kristus, penghiburan kuat kuasa dan damai sejahtera dari Allah Roh Kudus, turun ke atas kita sekalian mulai malam ini, bahkan sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, terima kasih. Mari saudara-saudara kita mengangkat syukur kepada Tuhan yang sudah menuntun ibadah doa kita pada malam hari ini. Kita nyatakan dengan kesungguhan hati kita, Bapa, terima kasih. Bapa,
kebaktian doa kita pada malam hari ini. Tuhan Yesus berserta dengan kita sekalian. Amin.